Sri EPD. Saya dosen tetap pada Prodi Pendidikan Jasmani Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Saya bergabung di Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2019. Saya lahir di Pekanbaru Riau pada 23 April 1991. Video ini merupakan salah satu pemenuhan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau DPP UKTPT sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Dalam video ini saya akan menyampaikan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi pendidikan jasmani Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman, yaitu mata kuliah Taekwondo. Mata kuliah Taekwondo ini merupakan mata kuliah berbobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah Taekwondo ini dilaksanakan dalam 14 pekan perkuliahan, yaitu 7 pekan menjelang ujian tengah semester dan 7 pekan setelah ujian tengah semester. Mata kuliah Taekwondo ini ada di semester 5. Pada mata kuliah Taekwondo ini nantinya mahasiswa akan mempelajari dan mempraktekkan berbagai teknik dasar dalam Taekwondo seperti kuda-kuda, tangkisan, pukulan, dan juga tendangan. Kegiatan perkuliahan meliputi beberapa pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan sinkronus dan asinkronus. Sistem pembelajaran sinkronus merupakan sistem pembelajaran tatap muka yang nantinya juga dikompilasi dengan pembelajaran asinkronus yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui platform Elbiru yang sudah dikembangkan oleh Universitas Jenderal Sudirman. Metode selanjutnya adalah diskusi dengan inquiry pada saat pelaksanaan praktek di lapangan. Kemudian akan ada evaluasi berupa penilaian praktek yang dilakukan melalui tes tertulis melalui platform Elbiru yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa dan dosen sebagai aplikasi pembelajaran. Kemudian ada project based learning. Mahasiswa membuat video pembelajaran terkait dengan materi teknik dasar Taekwondo sesuai dengan kriteria penilaian, ketepatan teknik sasaran, dan juga speed power. CPL program studi yang dititipkan pada mata kuliah Taekwondo ini adalah yang pertama, CPL pertama yaitu mahasiswa mampu menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap bertanggung jawab, bekerja sama, jujur dalam pekerjaan di bidang keahliannya, serta memiliki kepekaan sosial terhadap masyarakat dan lingkungannya. CPL yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. CPL yang ketiga, mahasiswa mampu mendemonstrasikan proses pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah Taekwondo ini yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan Taekwondo. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tata cara dan etika serta fasilitas yang diperlukan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyebutkan bagian-bagian tubuh dan istilah teknik dasar yang digunakan dalam bahasa Korea. Yang keempat, mahasiswa mampu mempraktekkan teknik pukulan, sabetan, tusukan, dan tendangan dalam olahraga Taekwondo. Dan yang kelima, mahasiswa mampu mempraktekkan teknik rangkaian Komse Basic 1 dan Komse Basic 2 secara benar. Penjelasan mengenai mata kuliah Taekwondo ini bertujuan membekali para mahasiswa tentang dasar teori dan konsep dasar olahraga Taekwondo yang meliputi tentang hakikat olahraga bela diri Taekwondo, kepelatihan dasar Taekwondo dengan konsentrasi pilihan tentang pengertian, sejarah perkembangan, etika, sarana prasarana, bagian-bagian tubuh, teknik dasar pukulan, tangkisan, tusukan, sabetan, tendangan, dan juga Komse Basic 1 dan juga Komse Basic 2. Kegiatan pembelajaran meliputi perkuliahan dengan berbagai pendekatan dan metode yang berpusat pada student-centered learning seperti diskusi dan praktek lapangan. Evaluasi dilakukan melalui tes tertulis dan tes praktek lapangan, tugas terstruktur, partisipasi aktif mahasiswa di kelas. Bahan kajian pada mata kuliah Taekwondo ini adalah yang pertama, konsep dasar olahraga bela diri Taekwondo dan sejarah perkembangan Taekwondo di dunia dan di Indonesia. Yang kedua, istilah bagian-bagian tubuh pada Taekwondo dalam bahasa Korea. Yang ketiga, teknik dasar kuda-kuda atau segi, teknik tangkisan Taekwondo
atau maki, teknik pukulan taekwondo Chirugi, teknik tusukan taekwondo Chirugi, teknik sabetan taekwondo Chigi, teknik tendangan lurus Chagi sesuai dengan arah sasaran perut dan kepala, teknik tendangan penyamping Doryo Chagi, arah sasaran perut dan kepala, dan teknik memutar atau kombinasi Nare Chagi, Dolke Chagi, Wichagi, Pomse basic 1 dan basic 2. Referensi pada mata kuliah taekwondo ini terdiri dari referensi utama dan juga referensi pendukung. Berikut adalah referensi utama dan berikut adalah referensi pendukung. Selanjutnya mengenai komponen penilaian, di mana komponen penilaian pada mata kuliah taekwondo ini terdiri dari yang pertama keaktifan 10%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%, tugas terstruktur 10%, dan PJBL 50%, di mana Project Based Learning merupakan komponen penilaian yang terbesar berupa pembuatan video pembelajaran. Komponen penilaian tersebut telah didiskusikan saat pertemuan awal pada kontrak perkuliahan dan telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa. Demikian deskripsi mengenai mata kuliah taekwondo. Selanjutnya akan ditampilkan video terkait dengan pembelajaran dan penugasan PJBL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita memasuki pertemuan minggu ketiga, di mana pertemuan minggu ketiga ini adalah materi mengenai teknik pukulan dan teknik tendangan. Terkait dengan materi pembelajaran ini sudah Ibu cantumkan di LBU. Sudah dilihat semuanya? Nah, coba kita flashback kembali terkait dengan materi yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Terkait dengan mudah-mudah ingat? Silakan teman-teman bisa membaca kembali. Karena materi mengenai teknik olahraga bela diri taekwondo ini adalah teknik olahraga bela diri asal Korea, yang dimana teman-teman pasti membutuhkan penyesuaian terkait dengan bahasanya. Ya, silahkan dipelajari. Kita masih ada beberapa pertemuan sampai dengan ujian tengah semester. Nah, di awal pertemuan perkuliahan kemarin kita sudah membahas mengenai teknik pembelajaran, ya, bagaimana nanti komponen penilaian. Saya harap teman-teman bisa mengikuti perkuliahan ini sampai dengan selesai. Nah, terkait dengan materi minggu lalu, ada kaitannya dengan minggu ini, yaitu kita membahas mengenai teknik pukulan, di mana teknik pukulan tersebut adalah berawal dari kuda-kuda pengambilan. Nah, dari kuda-kuda tersebut, teman-teman untuk bisa membedakan kembali mana kuda-kuda panjang dan mana kuda-kuda pendek. Ya. Nah, nanti kita akan langsung praktek terkait dengan materi dari teknik pukulan. Nanti kita langsung per individu saja. Nanti kita akan cek bagaimana teman-teman bisa melakukan teknik pukulan dan juga teknik tendangan dengan sasaran yang tepat, pengambilan yang tepat, dan juga menggunakan speed power. Oke. Dimana di sini adalah kita flashback kembali terkait dengan kuda-kuda tengah, ya. Kuda-kuda tengah itu adalah kuda-kuda selebar bahu. Jadi kakinya itu menghadap ke depan. Disebut dengan momtong jirugi, arah perut. Momtong itu perut, tapi perut yang dikatakan di sini adalah bukan perut di bawah. Momtong jirugi ini memiliki arah sasaran tengah. Ada yang tahu tengah itu apa? Ulu hati. Di mana ulu hati? Oke, ada lagi? Kita ulangi lagi.
Kumtong Girgi. Ini are maki. Kita sudah belajar mengenai tangkisan kemarin. Arah. Ya. Bu, isi bedanya Bu. Kalau Arema ini arahnya kemana? Ke kemaluan. Ya, arahnya ke kemaluan. Kalau Kumtong arahnya untuk hati. Jadi arah pukulan itu ada 3. Bawah, kemaluan, yang kedua untuk hati, yang ketiga itu kepala. Ini. Kalau Jusung Sugi itu pasti melangkah. Bagaimana teman-teman harus menopang berat badan sendiri. Ya, nanti coba saya mau ngecek kuda-kuda Jusung Suginya. Yuk turun. Oke. Oke. Agak dalam ini. Oke. Nah, bukan di belakang. Ya. Kalau berada di belakang pasti gampang mendorong. Kalau berada di depan pasti gampang mendorong juga. Bagaimana kalian bisa memposisikan berada di depan? Ya, oke. Coba ulangi lagi. Ini masih arah ulangi masih ada dulu. Coba. Siap. Ha. Oke, lagi. Ha. Oke, coba. Oke, yuk, lagi. Tulisnya ya, kepala ini. Oke, yuk, lagi. Nah, oke. Lagi Mas. Nih. Ini ulu hati di sini. Nah, posisi pukulan bisa diperhatikan bukan ini. Ini dicermat dulu. 2 ini. Jadi bukan gini pukulannya, tapi ini. Ya, ini ada lagi. Bukan ini. Ya, 2 ini. Ya. Kamu mukul bukan gini, tapi gini. Sama, yang dikejar ulu hati itu yang 2 ini. Perhatikan, 2 ini. Oke? Siap. Sudah berteriak? Sudah. Oke, tarik nafas dulu. Nah, sekarang kita ke arah elbow. Elbow itu kepala. Elbow Girgi. Berarti itu arah kepala. Sama, masih ini titik beratnya di 2 ini. Ya, kalian belajar ibu orang saya patah. Kalau ini masih empuk. Ini masih empuk. Ya, kalau ini masih empuk. Tapi ini 2 ini. Cukup ini buat mata orang bocor, hidung patah, cukup di sini. Nah, ini posisinya kayak tarik ini. Kita lebar banget tarik. Oke. Nah, karena posisi baik ini jauh dari teman-teman. Jika kalian selalu atau ini pasti sudah belajar. Dimana cara baik adalah ukuran dasar. Yang baik itu pertahanan maupun yang lebih bagaimana kalian bisa bertahan? Bagaimana kalian bisa menjalankan? Kalau tidak ada yang kuat dan kokoh, pasti akan gampang membaca oleh lawan. Oke, jadi sekarang kita coba posisi pukulan paling depan. Oke? Sasarannya apa? Sasarannya apa? Sasarannya ulu hati. Ya. Kumtong Girgi. Tapi maju. Kuda-kudanya panjang, up-ubi. Kuda-kudanya up-ubi. Nanti kalau sudah balik ke depan, balik. Arah depan. Oke, kita coba sampai depan. Pakai speed power, sorry. Ada bunyi dari
Ini ditarik dulu. Ini kamu ke sini. Balik lagi ke posisinya dan posisi kuda-kudanya ini satu kepal dari paha. Ya, jadi jangan sampai ketinggian seperti ini, tapi satu kepal dari pangkal paha. Oke? Nah, tapi kenapa dikatakan teknik pukulan itu jarang dilakukan? Tapi ketika sekali dapat langsung kita mematikan lawan, karena menyesuaikan dengan arah sasarannya. Ya. Tadi ketika arah pukulan itu ke arah ulu hati dan kepala itu ke arah hidung, di mana itu bisa menghentikan nafas dari lawan teman-teman semua. Oke? Dari dua teknik pukulan tadi ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, untuk tadi pas maju, apakah kaki harus sama dengan tangan pas pukulan? Oke. Ketika maju, kaki dengan tangan itu berseberangan. Ya. Contoh seperti tadi, seperti ini. Ya, ini tangan saya yang kanan, kaki saya yang kiri. Nih, seperti ini. Nah, maju. Nah, jadi harus berseberangan. Jadi maksudnya, masa gini, terus gini, ya. Kamu ya. Coba, ini tadi katanya ini. Nah, kalian bisa melihat bagaimana coba dilakukan ketika teknik itu kakinya sama tangan berbarengan sama yang berseberangan. Lebih kuat yang mana kuda-kudanya? Berseberangan. Nah, ini untuk koreksi dari teman-teman semua, ya. Ini kita masih tahap belajar, oke? Bisa dipahami? Izin bertanya Bu, waktu muter tangannya itu muternya di sini apa pas di depan Bu? Oke. Ketika terjadi perputaran, ya, posisinya ini di sini. Ini kan atas bawah. Nah, ketika ini mutar, ini langsung. Jadi twistnya itu jalan. Berarti nggak Ini ke atas, ini ke bawah. Ini ke atas, ini ke bawah. Nggak ada. Ini jangan sampai terlihat. Nah, ini bukan di sini, tapi di ya posisinya. Ini twistnya ini nggak kelihatan nih kalau mereka tukar di tengah-tengah. Ya. Jadi jangan langsung gini. Ya. Twistnya harus ada perputarannya, harus ada porosnya. Tendangan, ya, dimana teknik tendangan ini adalah kuda-kuda up. Nah, ketika kuda-kuda pergi, berarti kakinya turun. Ini sudah siap-siap kurang bukanya. Oke, kita awalnya kenapa teman-teman tangannya harus siap? Karena ketika pukulan itu, ini harus posisinya untuk melindungi body poin. Ya, ketika pertandingan ini untuk melindungi poin. Jadi kalau kita pegang ini harus standby, ya, baik itu ke kepala maupun ke arah ini. Jadi jangan mundur seperti ini aja. Ya. Karena ketika pertandingan itu kita langsung ke simulasi pertandingan, ke simulasi pertahanan. Ya. Dimana ketika teman-teman harus posisinya siap. Nah, kita awali dengan tendangan up kubi, tendangan abjadi, ya, tendangan abjadi. Dimana tendangan abjadi itu adalah tendangan lurus ke arah depan. Posisinya ini lurus, diangkat ke lebar bahu. Jadi jangan gini, dah, ini lurus, ya, gitu. Seperti teman-teman ketika berada di lorong kecil, lorong sempit, ya, simulasikan seperti itu. Jadi jangan sampai ini terbuka, ya, ini kebuka, ini tidak, tapi lurus, lurus, lurus. Seperti itu. Ibu izin bertanya Bu, ya, sasarannya kemana Bu? Yang abjad gitu?
Oke, untuk sasaran sama, ulu hati. Ya. Ini kaki aku buka seperti ini. Oh gini. Iya. Bukan pakai jari ya, Bu? Enggak. Ini. Siap. Kalau untuk tendangan seperti ini, nggak bisa seperti ini. Tapi ini dibuka. Tepatnya didorong. Nah, gitu. Arahnya ulu hati. Kepala juga sana. Kepala itu ada goyang harus gini. Nanti bisa dicontohkan kepada temanmu. Wih, Iya, Bu. Ini ada evaluasi lagi. Mas Arga coba diulangi. Nah, ada yang bisa mengoreksi apa yang salah? Ya, coba kasih contohnya, Mbak Sulis. Gimana? Yang benernya? setahu saya Bu. Ya, gini Bu. Set. Oke. Contohin, Mas Arik. Angkat dulu ke penyamping. Nah, ayo ulangi. Lagi. Let's do it. Coba posisi seperti itu. Kuda-kuda kamu kuat nggak? Enggak, Bu. Nah, apa yang membuat tidak kuat? Badannya terlalu ke sini. Nah, dalam pertandingan taekwondo, ketika kamu menendang dan jatuh, itu adalah poin didapatkan oleh lawan. Semakin kamu menendang, jatuh, itu yang akan mendapatkan poin adalah lawan. Ya. Jadi tetap kamu nendang harus siap kembali. Nih. Siap lagi. Lagi. Seperti itu. Jadi jangan sampai ketika nendang sekali udah mau jatuh. Nendang sekali mau jatuh. Terus sampai nendang gini, lari. Ya, sama seperti ini nendang ke sini, ini larinya ke sini. Tidak. Tapi bagaimana kamu melakukan tendangan? Hop, siap lagi. Hop, siap lagi. Seperti itu. Ya, karena tendangan itu bukan dilakukan sekali. Tapi bagaimana tendangan itu bisa dilakukan berkali-kali untuk melumpuhkan serangan lawan. Seperti itu. Oke? Yuk, lagi. Oke. Teman memberikan porsi yang sama, kaki kanan dan kaki kiri. Jadi ibaratnya kaki kiri itu tidak merasa dianaktirikan, itu pasti kekuatannya sama, porsinya sama. Ya. Tapi kalau dikatakan bahwa kaki kiri mati Bu, itu karena tidak dilatih. Kaki kiri sudah disugesti bahwa dia tidak akan bisa melakukan tendangan seperti kaki kanan. Ya, tapi ketika itu dikasih porsi latihan yang sama, porsi jumlah tendangan yang sama, itu akan memiliki kekuatan yang sama. Ya. Nah, terus ketika tendangan, ya, bagaimana dalam tendangan taekwondo itu mana nih yang lebih kalian sukai? Tendangan lurus apa tendangan samping? Samping. Ya, kenapa tendangan samping? Lebih mudah Bervariasi. Lebih nyaman. Arahnya mana? Lebih mematikan mana? Tendangan ke arah itu atau kena sini? Hidung. Tapi kenapa lebih milih ke tendangan samping? Tendangan lurus dan tendangan samping. Berarti ini lurus. Ya. Ini arah perut, ini arah kepala. Ini perut, ini kepala. Oke? Dan tendangan ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Untuk perputaran kaki tadi kayak samping, apakah yang ada yang berputar itu atau kaki bagian depan apa? Oke, bisa dibedakan yang muter twist tumit sama ini bedanya apa? Ya, yang muter tuh ini. Tendangan itu harus teman-teman kuasai. Sekarang media pembelajaran banyak, teman-teman bisa mencari di YouTube, ya, bisa mencari browsing di internet, bagaimana teknik pukulan, pengambilannya seperti apa, speed powernya, bagaimana untuk mendapatkan akurasi pukulan
pukulan dan tendangan yang baik, tepat sasaran, teman-teman bisa pelajari di media pembelajaran lain, ya, baik itu internet, Google, YouTube dan lain sebagainya. Gitu. Saya harap teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran, ya. Ibaratnya sini teman-teman sudah mendapatkan kebugaran, sudah berkeringat semua ini, sudah sangat-sangat berkeringat. Gila. Karena kalau misalnya latihan taekwondo itu cuman diulang sekali aja pasti badannya terasa capek. Tapi kalau diulang-ulang terus jadinya capek. Project Best Learning, yaitu pembuatan video project per kelompok untuk teman-teman lakukan. Ya, nanti ada pembagian kelompok untuk membuat video project pembelajaran mengenai teknik dasar dalam taekwondo. Penting, ya? Karena penting. Meskipun di sini hanya mata kuliah, tapi jangan sampai teman-teman mengalami cedera sama seperti atlet. Ya, jangan menganggap bahwa kami bukan atlet, kuliahnya cuma sebentar, tapi pemanasannya kurang, ya, pendinginannya nggak ada. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita lanjutkan perkuliahannya minggu depan. Untuk materi dan tekniknya silahkan dicek di LDU. Terima kasih atas perhatian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik, siapa? Rehat. Bimbi. Kita balik kanan, bubar kita.